Kalau kita udah merasa beragama Islam, ya kita bersama-sama menjaga Islam itu gitu loh. Kita jaga Islam dengan baik, ya kita jaga, dipelihara. Baik itu kita memelihara anak kita, anak-anak kita pelihara istri kita pelihara keluarga kita pelihara tetangga kita untuk menjaga Islam itu. Ya mohon maaf gitu lah. Ya sekarang ini kan beredar di mana-mana gitu kan. Asal kalau ada yang Islam ini, apalagi kalau Madura ini kan, kalau masuk Islam tuh masuk Kristen tuh luar biasa gitu. Wow gitu kan, anak medianya. Seorang kiai masuk Kristen kan. Padahal yang masuk orang Madura, yang masuk Kristen itu tukang rumput, tukang ngaret, ya tukang beca gitu kan. Tapi kiai, kenapa? Ya karena memang wajar, tidak salah disebut seperti itu. Karena kalau Madura identiknya kiai, identiknya ustadz, identiknya ulama. Betul nggak Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena berkat Allah lah pada malam hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih dapat menghirup udara, masih dapat menikmati hidup, dan masih dapat menikmati dunia ini dengan semau kita. Kedua kalinya selawat berbingkas salam kita haturkan kepada orang yang kita cintai, kita banggakan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kita inna dina indallahil Islam. Berkat beliaulah umat Islam berkembang di seluruh dunia. Berkat beliaulah yang memperjuangkan sehingga agama tauhid itu berkembang. Berkat beliaulah di mana-mana orang menyeru tentang kebenaran, orang menyeru tentang ketauhidan, orang menyeru tentang Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, yang wajib disembah dan wajib kita taatin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Takmir Masjid Darussalam, yang mana yang telah berusaha untuk memberi kesempatan kepada para ustadz yang hadir di Madura, terutama di Sumenep ini. Dan insya Allah pada malam hari ini diberi kesempatan kepada diri saya yang sebenarnya memang safari dakwah saya dari tanggal 19 di Jawa Timur ini, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, udah keliling. Ya mungkin malam ini terakhir saya di Madura, insya Allah besok subuh saya di Surabaya di Masjid Al-Ikhlas di Perak Barat. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Takmir Masjid, kepada pengurus masjid yang sudi menerima kedatangan kami ini. Tentunya yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di dalam majelis ilmu ini, semoga dalam majelis ilmu ini Allah berikan keberkahan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu menghantarkan kita untuk menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya memperkenalkan, mungkin ya tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Dari perkenalan ini semoga suatu saat kita bisa berjumpa, dan meskipun tidak berjumpa di dunia, insya Allah kita akan dijumpakan oleh Allah di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Nama asli saya Jose Andreas Damsik. Kemudian saya diberi nama Islam itu Muhammad Damanhuri. Damanhuri itu artinya daman, asal katanya damun, darah. Mungkin di sini mohon maaf banyak kiai, para ustadz yang paham bahasa Arab. Jadi kalau salah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Daman itu asal katanya damun, darah. Huri itu asalnya kata huriyun, merdeka, kemenangan, dari darahnya Dayak, dari darah Kristen, ya dari suku Dayak. Allah kasih kesempatan untuk menikmati dunia dan menikmati akhirat, insya Allah Allah berikan. Akhirnya saya diberi hidayah, maka dimerdekakan oleh Allah dari daman, darah, huriyun, merdeka dari darah, jadi darah merdeka. Yang tadi darah saya itu mungkin Bapak Ibu belum Allah berikan kemerdekaan gitu kan, dulunya gelap, akhirnya diberi kebersihan sama Allah SWT, diberi hidayah sehingga saya menjadi orang yang merdeka. Insyaallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya biasa orang nyebut di dunia maya maupun di mana-mana orang hanya mengenal saya itu Ustadz Dayak. Kenapa saya disebut Ustadz Dayak? Ya itu tadi, pertama karena saya dilahir dari suku Dayak, mak bapak saya orang Dayak. Kemudian kebiasaan saya beringinnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Madura menjadi seorang ustadz mungkin biasa, sudah biasa. Kalau orang Madura tidak jadi ustadz, ya itu perlu dipertanyakan gitu kan. Nah tapi kalau orang Dayak ini masuk Islam kemudian dia jadi ustadz, perlu ada ciri khas gitu kan, perlu ada ciri khas sehingga ya saya penampilan mau diundang di luar negeri pun ya penampilan seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu ya kopiah Dayak, bajunya baju Dayak, sarungnya sarung celana Dayak. Jadi seperti inilah saya cara ceramah saya gitu kan. Ya, kalau diundang di luar negeri pun ya seperti itu. Jadi saya memang melekatkan diri saya bahwa kalau saya sudah masuk Islam bukan menjadi orang Melayu gitu kan. Karena suku tidak bisa dirubah. Ya kalau bapak-bapak dilahirkan dari suku Madura, ya sudah terima saja dari suku Madura. Yang dilahirkan dari suku Bugis, terima saja, udah itu suku Bugis. Bukan merubah suku, tidak ada suku dirubah. Tapi kalau di Kristen itu didoktrin supaya tidak masuk Islam. Wah nanti kamu, kalau kamu masuk Islam nanti kamu jadi orang Melayu gitu loh. Didoktrin agar tidak masuk agama Islam gitu kan, doktrin aja. Jadi sengaja gitu, sengaja kalau masuk Islam nanti kamu akan menjadi orang Melayu. Padahal tidak akan pernah berubah suku. Nah makanya saya melekatkan diri saya supaya saya tetap orang Dayak Islam gitu kan. Jadi orang bisa mengenal saya meskipun saya orang Dayak tapi saya beragama Islam. Nah saya gunakanlah seperti ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, itu singkat cerita. Nah karena saya diberi judul di sini, menyikapi isu kristenisasi agar kerukunan umat beragama tetap terjaga. Jadi gini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah merasa beragama Islam, ya kita bersama-sama menjaga Islam itu gitu loh. Kita jaga Islam dengan baik, ya kita jaga, dipelihara. Baik itu kita memelihara anak-anak kita, kita pelihara istri kita pelihara keluarga kita pelihara tetangga kita untuk menjaga Islam itu. Ya mohon maaf gitu lah. Ya sekarang ini kan beredar di mana-mana gitu kan. Asal kalau ada yang Islam ini, apalagi kalau Madura ini kan, kalau masuk Islam tuh masuk Kristen tuh luar biasa gitu. Wow gitu kan, anak medianya
seorang kiai masuk Kristen, kan? Padahal yang masuk orang Madura, yang masuk Kristen itu tukang rumput, tukang ngaret, ya tukang becak gitu. Tapi kiai, kenapa? Ya karena memang wajar, tidak salah disebut seperti itu. Karena kalau Madura identiknya kiai, identiknya ustadz, identiknya ulama. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Saya percaya Madura memang kiai semua kok. Ya kalau memang ada Madura yang nggak bisa ngaji, ya perlu dipertanyakan gitu loh. Perlu dipertanyakan. Karena memang susah. Jadi kalau saya masuk ke Madura dulu tahun 98, 99 masuk ke Madura, saya tahunya itu anak orang Madura tidak boleh masuk sekolah umum. Nggak ada dulu. Saya tahunya ya, semua anak Madura wajib masuk ke pondok pesantren. Sekarang terbalik. Oh, bangga dia masuk anaknya di sekolah umum. Saya mau apa? Saya kalau di pemerintahan tuh, saya bilang ngapain anak dimasukkan di negeri, di apa maksudnya di sekolah umum? Masukkan di sekolah-sekolah agama, di madrasah negeri atau madrasah swasta. Pokoknya masukkan di pondok pesantren, masuk ke madrasah, gitu aja. Nah, kadang-kala saya ini ustadz katanya tidak boleh masuk ke umum. Ya mohon maaf, bukan kita nggak perboleh, tapi lebih baik, terbaik untuk menjaga akhlak. Sekarang anak-anak kita kan sudah merosot akhlak, akhlaknya sudah merosot. Kenapa? Pendidikannya sudah mulai berkurang di agamanya gitu loh. Lebih banyak mungkin kalau di sini kalau ada main layang-layang, siapa tahu anak-anaknya ya hanya main layang-layang. Kalau Kalimantan Barat masih banyak layang-layang, jadi anak-anak banyak main layang-layang. Lupa dengan ngajinya, lupa dengan sholatnya, lupa dengan yang aktivitas keagamaannya. Sehingga apa? Anak-anak akhlaknya jadi merosot, bambruk kata orang bilang. Pak, Bapak, tanggung jawab kita sebagai laki-laki, sebagai bapak, ya harus menjaga itu gitu loh. Jadi kalau ada hal agama lain yang masuk ke daerah kita, ya kita jaga gitu, keluarga kita, jangan sampai keluarga kita yang ikut gitu loh. Nggak bisa disalahkan Bapak ya, ini nggak bisa juga disalahkan orang sebelah gitu loh. Karena wajar, karena semua agama ini membawa, mengajak ya siapa, karena memang apalagi di agama kita, Rasulullah menerangkan kok. Kata Rasulullah, aku pengen nanti di akhir zaman pengikut agamaku lebih banyak, pengikutku lebih banyak daripada yang lainnya. Nah itu kan wajar gitu. Jadi agama Islam datang, ya wajar menyebarkan agama Islam supaya orang banyak mengikut agama Islam. Nah begitu juga selanjutnya, agama lain datang di satu daerah, satu tempat, ya wajar dia menyebarkan agama dia gitu. Jadi nggak ada, saya kira yang salah tuh kita kalau sempat kita masuk ke agama mereka. Salah tuh kita. Kenapa kita tidak mempersiapkan diri kita? Pak, halo Pak. Pak, orang Madura loh Pak, malu kalau seandainya berita orang Madura masuk Kristen, alah malu sekali gitu kan. Ya, karena kami di sana itu taunya orang Madura tuh ustadz kok, tahu agama, ilmu agamanya kuat. Jadi janganlah berubah. Saya ya hanya menyampaikan saja gitu loh. Jadi sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Saya sekali lagi menyampaikan, tidak salah mereka berdakwah. Jangan ya di Madura Pak, di Brunei Darussalam ya mereka berdakwah. Padahal di Brunei itu menyebarkan agama selain agama Islam hukumnya mati. Tapi mereka tetap datang gitu loh, sembunyi-sembunyi. Sama masuk ke Madura juga seperti itu. Oh, kalau ke Brunei, ada yang di Brunei, ada yang pernah kerja di Brunei. Susah Pak, tidak bisa menyebarkan agama Kristen di Brunei itu. Membangun gereja nggak boleh. Kemudian hari-hari raya mereka itu tidak boleh dirayakan, boleh hanya datang ke rumah-rumah silaturahim saja, tapi tidak boleh dirayakan. Nah, Brunei, apalagi Madura, hah? Ya mohon maaf lah gitu kan, kena duit
Karena spesies duit bisa tergoyah iman kita, Pak, tergoyah dengan itu gitu loh, dengan ekonomi itu. Orang Brunei yang memang sudah ya boleh dikatakan kategori orang kaya, tidak ada orang miskin di Brunei. Karena semiskin-miskinnya orang Brunei itu penghasilannya itu sekitar 70 juta dirupiahkan. Itu orang miskin. Nah, orang miskin di Brunei. Tapi tidak ada, susah menemukan. Cari orang miskin di Brunei itu susah. Karena satu rumah, satu orang minimal mobilnya hanya 4. Mobil di Brunei 4 satu orang, umurnya 5 tahun, lebih dari 5 tahun tidak boleh lagi dipakai mobil itu, beli baru lagi. Nah, apalagi kita di Madura ini ya banyak tukang apa nih ya, tukang tambak ya, tukang ngais garam tuh di depan sana tuh. Nah, banyak jadi kuli. Nah, nengok duit segitu kan tergiur juga, apalagi dikasih modal. Nah, kalau modal tiap bulan aku kasih kau duit 3 juta, 3,5 juta. Nah, tiap bulan saya kasih beras 1 karung, tiap bulan saya kasih Indomie 1 kotak. Enak nggak, Pak? Pak, enak nggak? Itu yang kita jaga. Jadi kita betul-betul sekarang ini kita punya agama loh, punya agama Islam. Kita jaga agama Islam kita ini gitu loh. Jangan sampai tetangga kita kena. Jangan juga jangan pula anak kita yang kena. Jangan pula istri kita yang kena gitu loh. Hanya gara-gara hal itu. Ya, saya mau maaf, Pak, karena saya ini adalah seorang pakar kristolog internasional ya, sama saya dengan Zakir Naik ya. Saya dengan Zakir Naik itu ya biasa. Jadi memang karena sekarang Zakir Naik sudah dibatasin, ceramahnya sudah dibatasin, terus tempat tinggal juga sudah dipantau terus. Jadi sudah agak jarang keluar. Tapi kami yang masih bisa keluar gitu loh. Ya mau maaf, karena di target di Indonesia itu saya sono Nababan saat ini. Saat ini targetnya mereka ini kan, tapi moga-moga lah Prabowo ya, moga-moga melindungi lah pendakwa seperti kami ini, ya, karena kami ini sangat berat sekali, sering mau dibunuh Bapak Ibu. Jadi kalau di jalan pulang ceramah apa itu kadang-kadang kena cegat, sering mau dibunuh, sering mau diteror, itu udah biasa gitu kan. Kalau ditunggu di jalan habis ceramah udah biasa gitu. Padahal kami tidak ada menjelekkan, kami hanya bercerita gitu loh, ya, untuk menjaga agama kita masing-masing gitu. Tak ada saya, boleh nggak dicek gitu. Saya orang LDK, Pak, ya, boleh dicek. Saya ceramah itu ya enggak terlalu gimana lah gitu. Kalaupun ada gitu, itu karena orang bertanya, wajar orang bertanya, Ustadz, adakah ayat Injil yang menyatakan ini, mengatakan itu? Oh, ada. Adakah ada ayat Injil yang mengatakan tentang Islam? Ada gitu. Hanya menjelaskan itu, tidak pernah saya. Nah, tapi ya tantangannya itu berat sekali. Ya sangat, ya saya kira luar biasa lah gitu kan. Apalagi Januari kemarin saya sempat ditelepon, bukan ditelepon, di sidang, Ustadz, mulai sekarang Ustadz sudah tidak boleh lagi mengislamkan orang. Bayangkan, sementara mereka hampir tiap hari mengkristenkan orang. Nah, saya tidak boleh. Tidak boleh, mulai Januari Ustadz tidak boleh lagi mengislamkan orang. Terus mau gimana Islam? Kalau tidak boleh mengislamkan orang, terus gimana orang yang mau masuk Islam? Masa saya tolak? Pak, halo? Masa saya tolak gitu, orang mau datang ke rumah, mau apa? Hampir tiap malam, Pak. Kalau saya ada di Pontianak, tiap malam saya mengislamkan, tiap hari. Bapak-bapak nanti lihat di YouTube saya, namanya YouTube saya itu Ustadz Dayak. Ya, Ustadz, 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 DAYKAK, Dayak, DAYAK, Dayak.
Lihat saja, saya mengislamkan orang terus. Tapi Januari saya diperingatin seperti itu. Luar biasa nggak gitu kan? Ini lagi dekat ya. Saya bersyukur ganti menteri agama gitu. Ya, saya syukur. Cut ya. Saya bersyukur diganti menteri agama. Karena menteri agama kemarin itu saya ditekan terus. Tak boleh menyebarkan agama Islam ke kalangan Kristen. Saya nggak pernah menyebarkan, tapi memang mereka datang, mereka ngadu, mereka telepon, mereka berkomunikasi dengan saya. Ustadz, kami satu kampung mau masuk Islam, masa saya tolak? Ustadz, kami satu keluarga mau masuk Islam, masa saya tolak gitu kan? Maka saya bersyukur. Saya waktu di Januari itu dipanggil seperti itu, saya telepon kawan-kawan di pusat, dewan-dewan pusat itu, saya telepon satu persatu. Saya bilang saya minta tolong. Kalau bisa itu dicegah, jangan sampai keluar jadi apa, perpres menghalangkan orang berdakwah. Saya bilang kayak gitu. Akhirnya kawan-kawan di pusat membantulah saya itu. Insyaallah moga-moga tidak keluar ini, karena menteri ini bagus sekali. Menteri sekarang bagus sekali. Insyaallah dia akan membantu untuk mempending atau tidak jadi keluar itu gara-gara yang menteri lama tuh. Menteri agama itu kurang ajar. Saya bilang menteri kurang ajar itu. Biar saya mau sampai saya bilang mau dikeluar saya pun tidak jadi masalah. Saya sampai kayak gitu. Ya, karena saya di Kementerian Agama Bapak Ibu, mohon maaf. Karena saya di Kementerian Agama, makanya dia langsung titiknya ke saya. Saya bilang tidak apa-apa, saya keluarin aja. Saya bilang itu tak apa-apa, saya tidak jadi pegawai ya. Insya Allah ada rezeki dari tempat lain ya. Tapi juga keteteran juga nanti kalau saya nggak jadi di Kementerian Agama, bingung juga. Santri saya itu gratis semua Bapak Ibu, gratis semua. Santri mualaf itu sekitar 500 orang. Santri mualafnya yang sekolah, usia sekolah, yang tidak usia sekolah banyak. Yang harus saya bantu mereka yang kena masuk Islam, kena mempertahankan Islam. Kakinya dipatah, tangannya dipatah, ditampung di rumah. Ya di rumah itu kata orang, kalau orang pondok usia sekolah. Saya yang usia sekolahnya hanya 500. Selebih itu ya kayak bapak-bapak juga usianya gitu loh. Usia dewasa, ada yang punya anak 4, ada yang punya anak 3, ada yang punya anak 2, ada yang punya anak 1. Ditampung, karena diusir dari keluarga, tidak diakui keluarga. Nah itu harus biaya yang sangat besar itu, sehingga ya, saya bilang ya, tapi saya ya ngegap aja Pak. Apa bahasa Madura ngegap doh? Nakut-nakutin lah menteri gitu. Kalau saya keluar tuh bagaimana gitu kan? Respect, karena saya pegawai terbaik kan, bingung juga dia. Karena pegawai terbaik jadi bingung. Nah, jadi mau melepas gitu, bingung dia. Nah, tapi ngegap aja. Kalau saya ngegap, enggak tahu bahasa Madura itu apa yang ngegap itu ya. Gertak deh, gertak apa, nakut-nakutin lah ya. Ya seperti itulah gitu. Ya gitu aja. Karena saya bilang oke, saya bilang gitu. Kalau memang saya nggak boleh, ya sudah keluarin aja saya jadi pegawai. Apa-apa. Enggak lah, saya nggak berani gitu kan. Sayang dia dengan saya karena pegawai terbaik gitu kan. Cari pegawai terbaik susah Bapak. Jadi alhamdulillah. Jadi makanya ya sekali lagi saya sampaikan bahwa kita punya agama memang harus kita jaga. Kita sendiri yang menjaga agama kita. Jangan diobralkan agama kita gitu kan. Jangan kita mudah terpancing dengan ini dengan itu, dengan rayuan ini rayuan itu, akhirnya mau. Kalau ya saya bersyukurlah bisa di Sumenep ini gitu kan, bisa ceramah di sini untuk membuka wawasan kita supaya kita tetap istiqomah menjaga agama Islam ini. Jangan sampai kita terpancing dengan hal-hal yang tidak ya tambah merugikan kita gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu saat ini agama Islam sudah merosot. Agama Islam sudah 85%. Ya. Sekarang sudah mungkin menurun.
Jadi jangan leha-leha gitu, jangan nyantai-nyantai. Orang semakin gencar membawa ke agama mereka, masa kita semakin diam gitu kan? Kalau bisa kita bergerak semua gitu. Bagaimana caranya? Saya bilang biasanya anak-anak Madura, ayo kalian ke sana, yang bujang-bujang ke sana, berdakwah di sana, nanti cari gitu loh. Cari anak-anak gadis mereka gitu kan. Masukkan dia ke Islam. Begitu caranya. Jadi supaya nambah. Tapi alhamdulillah memang itu trik yang saya pakai itu memang bisa berhasil gitu. Banyak anak-anak Madura yang dapat orang sana gitu. Jadi ya, tapi yang bujang-bujang Pak ya. Pak yang bujang-bujang Pak. Maksud saya itu orang Madura yang bujang-bujang. Jadi kalau bapak-bapaknya Pak, istrinya malah marah nanti. Malum orang-orang Dayak itu putih-putih Pak, bersih-bersih, tak perlu pakai bedak. Ya Bu ya. Bu, nanti kalau bapaknya itu cari lagi orang Dayak, bahaya Bu. Kalah nanti ibu-ibunya. Karena dia putih-putih, orangnya bersih-bersih. Orang Dayak asli itu putih, bersih, tidak perlu pakai bedak, tidak perlu pakai lipstik, bibirnya udah merah, wajahnya sudah putih, tidak usah lagi pakai bedak-bedaan. Gitu. Itu Dayak asli. Nah, makanya orang-orang ya, kalau udah ketemu dengan orang Dayak asli tergila-gila juga gitu kan. Tapi jangan terpancing, jangan kita yang masuk agama mereka. Ya nggak pula kalah. Ini saya bilang, Ustadz, ada gak data yang mualaf Madura? Oh banyak mualaf Madura, saya bilang kayak gitu. Kenapa Ustadz? Ya itu tadi dia masuk agama Kristen, setelah dia cerai baru dia menyadari, ternyata dia hanya ditipu gitu kan. Nah, dia kita Islamkan saja, kita Islamkan lagi, jadi mualaf kan? Jadi mualaf lagi dia gitu. Jadi bukan salah gitu. Jadi kalau ditanya data Madura yang masuk Kristen ya banyak. Nah, data Madura yang kembali lagi ke Islam ya alhamdulillah banyak gitu kan, dekat berkat dakwah-dakwah kita. Nah, makanya kita yang masih Islam ini ya kita jaga. Kalau ada mendengar di tetangga kita itu orang Madura dulunya Islam, ya bagaimana caranya? Kita tarik lagi. Tapi bukannya sekedar narik Pak, kita lihat ekonominya. Halo Pak. Oh Pak, kita lihat ekonominya. Jadi kalau ada sahabat kita yang tadi itu masuk Kristen, nah kita tarik dia masuk agama Islam, kita lihat ekonominya. Kalau kira-kira ekonominya itu lemah, ya jangan Bapak hanya sekedar bawa dia masuk Islam lagi. Ya percuma nanti gitu loh. Nanti kalau datang lagi dia, karena sistemnya gini. Kalau ada yang masuk orang Islam, kemudian masuk Kristen, kemudian diislamkan lagi, itu dia akan narik lagi, datang lagi, kau nanti aku kasih lebih besar lagi, mau nggak? Kau balik lagi. Nah, gitu. Itu kan sangat berbahaya sekali, gitu kan. Jadi pakai cara-cara seperti itu, dan kita kalau mau mengembalikan dia ya kita harus siap lah. Saya kira kalau satu masjid ini gotong royong untuk menyelamatkan satu akidah orang Madura, saya kira bisa lah dikasih kerjaan apa gitu kan. Yang Madura itu kan terkenal dengan satenya itu, tapi nggak tahu di Madura ini sate laku apa enggak gitu kan. Masalahnya kayak gitu. Kalau di Kalimantan Barat itu yang dicari memang sate Madura, sangat dicari. Konon katanya kalau makan sate Madura kuat Pak. Itu kalau di Kalimantan Barat gitu loh. Jadi memang dicari itu sate-sate Madura itu. Makanya orang banyak buka rumah makan sate Madura itu banyak dibuka di sana itu. Bahkan kambing panggang gitu. Orang Madura buka. Karena memang dicari gitu kan, katanya kalau nanti kuat nih gitu. Ya merasa kuat, jadi berlomba-lomba orang cari sate Madura. Tapi nggak tahu saya di Madura nih, apakah sate Madura ini laku gitu kan? Karena aneh gitu kan, sate Madura dijual di Madura. Kalau di sana kan orang pasti nulis tuh sate Madura, sate Madura, sate Madura, ditulis Pak. Jadi di sana memang ya luar biasa. Kalau yang pernah ke Kalimantan Barat tahulah gitu kan. Ya, Cinanya mulus-mulus cantik-cantik gitu, Dayaknya mulus-mulus cantik-cantik gitu kan. Karena orang berebut tuh
Suka lah gitu kan, suka gitu Pak. Bahasa saya itu suka, bahasa Upin dan Ipin. Jadi suka gitu. Kalau melihat rumlah lah ya, wajar Pak ya, waras Pak. Nengok wanita cantik waras. Kalau kalau tidak tertarik ke wanita cantik berarti nggak waras itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ini rahmati Allah subhanahu. Jadi ya pesan saya memang harus. Jadi kita ya memang sudah dilahirkan punya agama, ya dikuatkan agama kita, dijaga, jangan sampai kita lepas. Oke, karena meningkat waktu, mungkin ada yang mau ditanya. Oh ya, satu Bapak, saya berdakwah gini Pak. Nah ini saya cara dakwah gini, mungkin nanti ada yang mau tertarik. Ini adalah buku saya, buku karya saya. Ini kenapa buku ini ditulis? Karena saya mau sekarang sudah melihat kristolog kami itu sudah pada meninggal. Tinggal ya berapa orang gitu kan, se-Indonesia. Sehingga kami tulislah sebuah buku ini untuk membantu kawan-kawan, untuk membantu orang Islam memperkuatkan Islamnya di dalam keluarga dia. Di sini sudah jawaban Alkitab, ya sudah dijawab semua di sini, sudah diterangkan di sini. Tinggal bagaimana Bapak-bapak Ibu menerangkan kepada tetangga kita yang tadi yang masuk agama kawan kita sebelah, untuk menarik untuk mereka kembali lagi ke jalan Allah. Ya ini jawabannya ada di sini semua. Ini saya impakkan 50.000 per buku ini. Insya Allah ilmu yang pertama dari berimpak beli buku ini, insya Allah bisa membantu program-program pembinaan mualaf, dan itu menjadi ya saya kira menjadi amal jariah Bapak Ibu, karena sudah membantu pengembangan dan mempertahankan akidah para mualaf. Karena kalau ada orang mualaf dia masuk Islam kemudian jadi Kristen lagi, maka satu kampung itu kata Rasulullah yang menanggung dosanya. Satu kampung menanggung dosa. Jadi pahala kita ini habis karena orang yang murtad. Orang yang murtad satu orang satu kampung, ya habis pahala kita. Nanti ada lagi yang murtad lagi, habis pahala kita. Nah itu jangan sampai itu terjadi. Kita bina benar-benar. Saya tidak mau lagi tahun depan ini di Sumenep ini bertambah salib gitu kan, bertambah. Ya, sekarang yang tertera itu yang saya, karena saya masih masuk di kelompok mereka yang belum dicoret nama, yang belum dikeluarkan. Data di Sumenep ini sudah 6 gereja yang tidak diketahui, yang rumah atau rukuh yang dijadikan tempat ibadah itu tidak tercatat. Nah itu sangat berbahaya sekali gitu kan. Jadi kalau bisa kita bersama-sama lah menjaga agama kita ini. Jangan sampai kalah kita, ujung-ujung nanti habis. Tadi saya sempat nih Pak Tommy ini ngomong di jalan, ada lagi hotel baru Ustadz, ya Allah. Kalau udah ada hotel terus habis Madura gitu kan. Habis terkena terperangkap di situ gitu kan. Ya memang caranya seperti itu gitu kan. Dijatuhkan dulu ahlaknya jatuhkan dulu, mereka akhirnya apa ya, jadi anak pang, kemudian mereka narkoba, obat, lari ke hotel. Jadi itu menjatuhkan dulu, hotel itu tetap menjatuhkan ya, main wanita apa semuanya dijatuhkan dulu ahlaknya orang Islam. Setelah itu baru dia suruh masuk ke agama Kristen. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak. Terbatas, mohon maaf saya habis ini kena pulang. Ya bukan pulang, karena subuh harus ngisi Surabaya. Silakan yang mau ditanyakan. Ada? Pak, jangan nanti udah saya pulang baru teringat. Iya aku nggak tanya. Silakan Bapak, yang mau tanya silakan. Ya mungkin ada perwakilan dari Tamir.
kok kayaknya asik gitu ya. Kajiannya kok kayaknya asik gitu kan. Tapi ya saya kira memang harus kita jelaskan lah itu. Kalaupun ya ini hanya membantu aja, nanti membantu untuk bapak-bapak menjawab aja gitu kan. Meskipun tidak tahu persis Injil bagaimana gitu kan, paling tidak bisa lah menjawab ini. Tapi ini insya Allah sudah dikupas. Semua yang berkaitan dengan Islam, semua yang berkaitan dengan Kristen itu ada dikupas juga semua di sini. Insya Allah ada kuatlah gitu kan untuk itu. Nah, cuma bagaimana lagi kita memframing Sumenep ini menjadi yang sesuai dengan misi Sumenep kan, ya menjadi agama kan, agamis. Ya itu di framing benar-benar gitu, jangan sampai yang jadi tadi agamis betul-betul agamis melebih. Jadi agamisnya akhirnya melebih sampai agamisnya Kristen gitu kan. Nah, itu jangan sampai gitu. Agamis juga, tapi agamisnya bukan lagi agamis yang kita miliki gitu, sudah lain sudah. Nah, itu jangan juga sampai. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita masih istiqomah, masjid masih ramai, insya Allah lah. Insya Allah akan aman lah kita gitu kan. Tapi kalau masjidnya makin sepi, masjidnya besar, penghuninya sepi gitu kan. Nah, itu juga berbahaya. Saya baru membangun masjid Bapak Ibu, dan saya bilang belum ada masjid yang marmernya itu langsung sejadah, langsung ada gambar sejadah gitu. Jadi marmer saya pesan di Turki. Masjidnya sangat megah sekali di Kampung Mu'alaf, yang tadinya memang tidak boleh dibangun ke masjid, tapi dengan cara-cara kita dialog sama mereka, mereka minta ada persyaratan, ya kami penuhi. Mereka bilang boleh bangun ke masjid sini, padahal mu'alafnya 300 orang. 300 mu'alaf itu kan sudah wajib Bapak ya, kan 40 kan, 40 wajib membangun masjid, 40 jamaah. Nah kalau udah 300 dia kan udah lebih, berarti udah boleh membangun. Tapi bagi mereka nggak boleh. Tapi oh ya boleh. Kristen itu yang pakai sekarang apa izin bernapas? Apa perjanjian? Oke. Gini, ada Barnabas. Barnabas itu adalah salah satu murid Yesus Kristus yang memang membawa ajaran Yesus, membawa ajaran Isa Al-Masih asli murni, ya asli murni. Nah kemudian kenapa sekarang ini yang beredar ini sudah tidak lagi itu, sudah bukan lagi ajaran Barnabas, tapi sudah ajaran Paulus. Paulus yang menyebarkan agama Kristen di dunia. Nah kan habis kan. Ya, jadi, gimana nih? Ya saya selesaikan dulu ini. Jadi yang sekarang beredar Bapak-bapak, yang sekarang beredar itu justru bukan lagi ajaran murninya itu, tapi sudah ajaran yang memang dituangkan oleh Paulus. Ya, makanya ya dia kalau ada ajaran Katolik itu dimurtadkan sama mereka. Dia bilang orang kafir sama seperti kita. Jadi kalau Kristen itu pakai perjanjian baru. Katolik itu pakai perjanjian lama. Nah kalau orang-orang Katolik yang masih seperti dulu murni, maaf Kalimantan Barat itu azan masih ada di Katolik itu. Jadi Katolik itu masih ada azan. Azannya lain dengan kita maksudnya, tapi bahasa Arab. Ya, ada azan. Terus masuk gereja orangnya rapi-rapi, bersih-bersih, harus bersuci dulu gitu loh. Tidak ada lagi yang pakai yang androk-androk itu, yang pakai segini itu tidak ada. Itu kalau yang asli. Nah mereka itu malah menganggap itu ya sesat gitu loh, aliran sesat, padahal itu yang asli ya. Mungkin karena keterbatasan batu ya. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi Barnabas itu sudah tidak dijalani sama mereka. Kemudian sekarang perjanjian baru yang mereka jalani. Makanya perjanjian baru itu dibagi menjadi dua lagi. Ada perjanjian baru firman Tuhan, ada perjanjian baru itu untuk nyanyi-nyanyi itu. Jadi yang dipakai itu nyanyi-nyanyi. Jadi kalau firman Tuhan itu jarang ada yang membaca, sehingga mereka tidak bisa masuk agama Islam karena tidak membaca firman Tuhannya. Yang dibaca itu yang memang sudah disetting gitu kan.
untuk sehari-hari, namanya kitab bernyanyi namanya. Untuk nyanyi-nyanyi, kalau kita itu al berjanji lah gitu kan. Ya, kalau kita al berjanji. Nah, kalau dia itu kitab bernyanyi. Oke ya, itu aja. Mohon maaf. Udah ya. Kita akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi untuk membantu dakwah saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu bisa memiliki buku ini. Hanya dengan impak 15.000 insya Allah sudah membantu dakwah saya dan sudah membantu mualaf-mualaf yang ada di pedalaman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Insya Allah moga-moga suatu saat bisa jumpa lagi, bisa ketemu lagi. Insya Allah saya siap. Ya, karena kadang-kala kan kendala panitia ini kalau ngundang khusus itu mikirnya dana, ya kan. Nah, kalau datang sini kan enak gitu kan. Pas ada jadwal, ya mampir gitu. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.